Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa Engkaulah pengharapan kami. Di tengah banyak peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, kami tidak bisa berharap kepada manusia. Sebentar saja dia bisa berubah. Sebentar saja dia bisa lupa. Tapi kepada Allah, Allah tidak pernah lupa. Allah selalu ingat kami. Bukan aja pada waktu kami ada di atas, di dalam semua keberhasilan, kesuksesannya dari Tuhan. Dalam kesehatan dari Tuhan. Tapi ketika pun dalam keadaan di mana kami sedang bergumul, kami sedang bekerja keras, kami sedang menangis, bahkan kami ketika sedang tergeletak di tempat tidur karena sakit, Engkau ada. Terima kasih Tuhan kalau hari ini pun kami bisa bersama kembali datang ke rumah-Mu, kami mau beribadah. Berbicaralah bagi kami Tuhan hari ini sesuai dengan masing-masing kami yang punya pergumulan yang berbeda. Tapi kami punya Tuhan yang sama, yang maha kuasa. Dia dapat bekerja bagi kami semua yang hari ini hadir. Pakai hamba-Mu yang punya keterbatasan ini. Di dalam berkata-kata, biarlah sungguh Roh Kudus Tuhan saja yang menanamkan kebenaran sejati itu dari Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua yang hadir pada siang hari ini kita bersyukur. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita sudah berada di bulan apa? Bulan apa saudara-saudara? Bulan September. Kalau masih ingat kira-kira bulan September itu bulan apa sih itu? Bulan apa saudara bulan September? Hah? Apa? Kayaknya ada yang ngomong tadi. Ya satu bulan yang baik lah, yang indah lah, yang punya kesan-kesan tersendiri bagi kita saudara ya. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita mohon biar supaya Tuhan menolong kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari saya mengajak kita buka Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Ya, mari kita perhatikan. Matius 18, 12 sampai 20. Baik. Saya akan baca ayat yang ke-12. Mari teman-teman ayat 13 kita bergantian semuanya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sama-sama 20, 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Ya rekan-rekan setelah kasih Tuhan, saya mau bercerita tentang pengalaman saya di umur seperti kalian yang berumur 15-16 tahun ya. Ada siapa sini yang umurnya 15-16 tahun seperti saya? Oke, ya ada yang angkat tangan ya. Ya saya punya pengalaman yang unik saudara, bagi saya unik lah karena setelah itu saya tidak pernah mengalaminya lagi. Yaitu pernah saya tinggal di rumah saudara saya yang punya peternak bebek dan ayam saudara. Ya bagi saya ukuran cukup gede 200 kali 200 meter lahannya. Jadi di tengah-tengah itu ada rumah di mana kami tinggal dan di situ juga ada kandang bebek, di situ juga ada kandang ayam saudara ya. Nah kami itu dikasih pekerjaan sama saudara mamanya saya. Tiap pagi sebelum ke sekolah maka kami harus mengumpulkan telur bebek dan telur ayam. Nah saudara ya, jadi ada syaratnya, jangan sampai pecah telur. Satu telur berharga. Gitu ya. Wah, jadi setiap bangun pagi pekerjaan yang kami pikirkan adalah berapa telur yang kami ambil saudara ya. Lalu kami kumpulin semuanya. Tetapi sore hari nanti maghrib kami punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kami harus hitung berapa ekor bebek yang masuk ke kandang dan berapa ekor ayam yang masuk ke kandang. Jadi itu akan terus berlaku saudara. Pagi bangun ambil telurnya. Mau maghrib kami harus hitung bebek berapa, ayam berapa. Nah satu kali ada kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya. Yaitu waktu kami menghitung bebek ternyata satu ekor bebek hilang. Ah ini membingungkan begitu ya. Saya bilang sama sepupu saya, gimana nih? Dia bilang harus cari bang, nanti mama marah. Waduh repot dia kalau udah marah gitu ya. Dianya sebagai anak aja udah bilang mamanya marah. Apalagi sama saya. Udah cari bebeknya. Cari. Kami ambil senter. Karena itu maghrib pasti kalau nggak dapat bisa malam saudara. Lebih baik kami berlembur-lembur malam mencari bebek daripada pulang dengan seekor bebek yang hilang. Itu kata anaknya. Jadi kami pergi nyari. Kami kelilingin peternakan itu. Sampai satu titik kami jumpa, tidak jauh dari tempat itu pagar itu ada lubang. Saudara ya lubang itu dan kami lihat, wah ini ukuran lubangnya ini bisa cukup bebek keluar masuk nih. Tetapi sempat kami berpikir juga, masa bisa ada lubang? Siapa yang bawa lubang ini? Ada banyaklah kemungkinan dia bilang, bang jangan-jangan nih bebek ya sudah dimakan sama biawak kali. Nah saudara, karena rumah kami itu di belakangnya itu hutan, rumah saudara saya itu kemungkinan binatang buas itu masih ada. Bahkan di rumah saya kalau ketemu dengan namanya harimau, saudara, ya, Sumatera begitu, itu masih ada saudara. Begitu ya, karena di belakang itu hutan saudara. Wah saya bilang, gawat dong nih. Kalau ketemu biawak gimana? Tenang bang, ini ada kayu, mama sudah pernah bilang ketemu biawak pegang kayu pukul aja ke tanah, lari dia. Oh begitu, oke. Kami pergi cari. Kami telusuri keluar pagar itu untuk mencari hanya seekor bebek yang hilang. Puji Tuhan. Ketemu ada situ lubang. Lubang itu kering dan ternyata di dalam itu ada bebek. Bebek itu kami ambil, kami bawa kembali ke kandangnya. Pas kami nyampe ke kandangnya, tiba-tiba saudara mama saya ini atau mamanya sepupu saya ketemu. Lalu dia bilang, ngapain kalian? Kok sudah malam begini masih di kandang ayam sama kandang bebek? Ngapain? Wah sepupu saya udah tahu mama kalau udah ngomong begini mau ngomong apapun bisa marah nih. Abang aja ngomong. Ya udah gua ngomong lah. Tadi kami hitung bebek kurang satu. Wah itu udah mulai marah dia. Hah? Kamu udah cari belum? Kenapa bisa bebeknya hilang? Tapi tenang dulu, tenang. Bebeknya udah ketemu. Oke, baik. Besok saya kasih kamu tambah jajan. Ya, tambah jajan karena ketemu bebek. Karena benar saudara, kalau bebek satu hilang, jangankan bebek, telur pecah satu dipotong untuk jajan. Bayangkan kalau bebek petelurnya hilang saudara, berapa potongan untuk jajannya saudara. Wah akhirnya bang, besok pagi saya kasih uang jajan ya. Bebek saya sudah ketemu ya. Baik. Saudara tahu, situasi itu memberikan perubahan luar biasa di rumah.
Saya bisa membayangkan kalau bebek nggak ketemu, maka saudara mama saya ini pasti akan ngomel-ngomel. Lebih baik tinggalkan rumah itu, pergi kembali keluar dari rumah itu daripada tinggal di situ. Mama, sepupu saya bilang gini, mama kalau sudah marah, dia hanya bisa berhenti kalau sudah matanya sudah lelap. Kalau kagak ngomong terus nanti. Oh ya, sudah saya bilang bahaya dong begini. Akhirnya ketemu. Saudara, umumnya kita kalau barang hilang, kita pingin cari, betul ya? Tapi kalau sudah ketemu barangnya, waduh itu rasanya suasana itu tidak tergambarkan lagi. Kenapa? Karena kita memang menaruhkan sesuatu pada barang yang hilang itu. Kalau saudara mama saya bilang, ini adalah sumber ekonomi saya. Dengan saya dengan menjual telur ini, maka kebutuhan untuk sekolah anak, jajan anak dan semuanya itu dapat terpenuhi. Dengan kembalinya atau dapatnya barang yang hilang, suasana bisa berubah. Saya rasa kita pernah mengalami begitu. Betul ya saudara ya? Waktu kita taruh barang sebenarnya nggak hilang. Kita lupa naruh di mana gitu ya. Tapi begitu ketemu, wow itu rasanya bahagianya luar biasa. Nah saudara dikasih Tuhan, sebenarnya prinsip yang sama juga yang hendak dijelaskan di dalam Injil Matius pasal yang 18 ayat 12 sampai 20 saudara. Prinsip yang sama juga sebenarnya mau menjelaskan apa saudara dalam firman Tuhan ini. Jadi Matius memberitahukan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Yesus tidak mau bahwa seorang pun menjadi tersesat. Yesus tidak mau bahwa anak-anaknya itu menjadi hilang. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat sebenarnya dari bagian firman Tuhan ini jelas sebenarnya gambaran yang diberikan bagi kita. Next slide-nya. Bahwa ada 3 kata yang menggambarkan tentang Allah, saudara dan saya. Kata yang pertama adalah domba yang sesat. Saudara, siapa domba itu saudara? Saudara, kalau dibilang domba ini adalah merupakan perlambangan atau melambangkan tentang manusia. Manusia dilambangkan dengan domba. Domba itu adalah seekor binatang yang lemah saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa yang lebih kecuali dia mendapatkan itu dari gembalanya. Dan domba ini maksudkan kita domba yang sesat. Domba yang berdosa, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Maka sebaliknya dimaksudkan dengan domba yang tidak sesat adalah domba yang dimana mereka sudah mengenal Kristus, dosanya sudah diampuni, hidupnya sudah diubahkan. Dan domba ini digambarkan adalah saudara dan saya. Sedangkan yang kedua adalah kata pencari domba yang sesat. Siapa pencari itu? Pencari itu adalah Allah. Yang kita bisa mengenal, mengingat siapa sih gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa mengingat kembali tentang manusia saudara. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, pertanyaannya siapa yang lebih dulu mencari? Manusia mencari Allah atau Allah mencari manusia? Allah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia yang berdosa. Yang karena dosa itu manusia mengalami rasa takut yang besar. Yang dosa itu menyebabkan manusia merasakan rasa bersalah yang besar. Yang karena dosa itu juga yang membuat manusia itu tidak dapat berbuat hal yang lebih untuk bisa menolong dirinya. Allah berinisiatif untuk mencari. Tapi gambaran yang ketiga adalah gambaran Bapa di surga dengan anak-anaknya. Bapa yang menggambarkan bagaimana Dia yang mengasihi kita. Bapa yang menggambarkan Dia yang melindungi kita. Bapa yang menggambarkan yang memberi kehangatan kepada kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau dari sini sebenarnya kita bisa melihat dari gambaran-gambaran yang ada ini hendak menjelaskan kepada kita tentang Allah. Allah yang mengasihi kita, Allah yang di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dia menemukan saudara, bukan hanya menemukan tapi menyelamatkan saudara dari tempat yang terpuruk itu, yang terikat dari dosa itu, ditariknya, diambilnya menjadi anaknya. Itulah yang menjadi keadaan kita saudara.
Dan dia melakukan itu. Saudara dan saya mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, tentang keselamatan inilah sebenarnya yang hendak dijelaskan oleh penulis Matius ini sendiri. Yang mengatakan kepada saudara, apa pendapatmu? Saudara perhatikan di dalam ayat 12. Ayat 12 berkata demikian. Bagaimana pendapatmu? Jadi artinya apa saudara? Dari gambaran tadi, sebenarnya Injil Matius mau mengatakan begini. Apa responmu terhadap keselamatan yang kamu peroleh dari Allah melalui Yesus Kristus? Apa respon yang benar, yang baik, yang harus saudara dan saya harus berikan, harus lakukan? Nah mari saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat ada dua bagian yang bisa kita perhatikan di dalam bagian ini. Ayat 12 sampai 14 ini adalah menunjukkan akan respon kita akan keselamatan di dalam Kristus Yesus di dalam aspek vertikal, yaitu saudara dengan Allah. Tetapi ayat 15 sampai 12 itu bicara tentang respon kita akan keselamatan di dalam Kristus Yesus di dalam aspek horizontal, dan ini aspek ini adalah terhadap saudara seiman. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya di dalam bagian ini Injil Matius mau mengatakan demikian kepada kita. Dari serangkaian yang ada ini mau menjelaskan tentang keselamatan. Bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, yang berawal dari Allah yang mencari manusia, yang berdosa itu, yang tersesat itu. Tetapi juga menceritakan bagaimana ketika yang tersesat itu diperolehnya, didapatnya, ada kegembiraan yang sangat besar. Lebih besar dikatakan ketika dia menemukan seekor domba yang tersesat dibandingkan dengan 99 ekor domba yang lainnya. Dan di situ juga kita melihat bagaimana mereka-mereka yang sudah diselamatkan itu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Saudara, di dalam hal ini saudara, kita juga mengingat bagaimana firman Tuhan juga pernah berkata bahwa satu orang bertobat, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Firman Tuhan ini mengingatkan apa yang terjadi ketika Allah itu mencari dan menemukan. Ada kegembiraan yang luar biasa dari surgawi. Nah oleh karena itu saudara, ketika kita mendapatkan keselamatan dari Kristus, maka di saat itu sesungguhnya sudah terbangun dan sudah kita miliki persekutuan dengan Allah. Aspek vertikal ini adalah aspek yang membuat saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Dia. Dan persekutuan adalah persekutuan yang kekal. Yang tidak bisa dipatahkan, tidak bisa diputuskan oleh kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita tidak diminta Tuhan hanya berhenti di situ. Allah meminta kita punya respon akan keselamatan itu di dalam keseharian hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, respon kita bisa kepada Allah secara vertikal, tetapi juga respon secara horizontal. Hari ini saya hanya berbagi untuk bagi kita secara horizontal, saudara. Horizontal itu apa, saudara kasih Tuhan? Mari kita belajar melihat dari Matius 18 ayat 15. Apa yang dimintakan oleh Allah bagi kita melalui penulis Matius pasal 18 ini. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bisa melihat di dalam bagian ini. Yang pertama adalah teguran. Saudara di dalam ayat yang ke-15 berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Teman-teman, permisi tanya. Mana yang lebih enak? Saudara menegur orang lain atau saudara ditegur? Mana lebih enak? Mana lebih enak?
Kalau boleh memilih, mana lebih enak? Menegur orang lain atau ditegur? Wah, saya lupa bawa hadiah ya. Kalau ada hadiah kayaknya pasti langsung bersuara. Mana lebih enak, saudara? Kalau menegur, kalau ternyata orang yang mau ditegur itu kita kenal, teman, orang sekantor, apalah pokoknya relasinya dekat. Rasanya nggak enak ya. Rasanya nggak enak ya. Aduh, gimana ya? Oleh karena nggak enak itu seringkali akhirnya kita apa? Udahlah, biarin aja lah. Tapi ternyata ketika kita membiarkan hal itu, ternyata dia malah bertingkah yang lain. Pusing lagi kepala kita, kan begitu ya. Wah, ini orang gimana ini ya? Kita akhirnya nggak melakukan. Tapi yang kedua, kita orangnya bisa nerima nggak teguran? Gimana kalau kita ditegur orang? Gimana saudara? Saudara, saya berbagi cerita. Cerita ini cerita dari hamba Tuhan lain. Dia menceritakan kisah seorang pria Amerika. Ya, saudara, biasa kalau di Amerika katanya anak-anak muda itu kalau lagi pesta tidak lepas dari namanya alkohol, saudara ya. Jadi mereka pesta dengan teman-teman dia, banyak minuman beralkohol, dia minum, ternyata dia mabuk, saudara. Karena sudah larut malam ya pesta nggak mungkin sampai 24 jam mereka bubar, tapi si pria ini dia pergi pulang dalam kondisi yang masih mabuk. Puji Tuhannya adalah memang dia nyampe saudara, sampai rumah saudara. Tapi begitu dia nyampe rumah, dia buka pintu rumah, lalu dia masuk ke dalamnya, langsung menggeletakkan tubuhnya di sofa. Tapi ada satu yang lupa, dia lupa ngunci rumah, pintu rumah. Dia tinggal sendiri di rumah itu. Dia hanya ditemani oleh seekor anjing, saudara. Nah, pada waktu malam itu ada kejadian. Bahwa ternyata ada bayangan, ada dua bayangan sedang mengarah dan masuk ke rumah. Dan bayangan itu dilihat oleh anjing. Nah, seperti biasa saudara, kalau ada bayangan begitu pasti anjing ngapain saudara? Menggonggong. Wah, dia menggonggong, dia menggonggong saudara. Tujuannya dia menggonggong adalah supaya tuannya bangun, kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Tuannya tetap saja tertidur saudara. Semakin masuk pencuri itu, makin gede anjing itu menggonggong. Dan dia berlari mendekati tuannya untuk membangunkan. Tuannya terbangun. Tapi setengah sadar saudara. Akhirnya dia pukul anjing itu, lalu dia pergi lagi menggeletakkan tubuhnya ke sofa. Pencuri ini ternyata nggak takut sama ini anjing. Dia makin mendekat dan anjing itu melihat makin besar ini orang. Dia gonggong lagi, kali ini enggak. Ini anjing gigit celananya untuk menarik tuannya terbangun. Tapi apa yang terjadi? Tuannya bangun. Dia bangun, dia membuka sebuah laci yang ada di meja, lalu dia mengambil barang di dalamnya. Saudara tahu apa barang di dalamnya? Pistol. Saudara, dia ambil pistol itu, lalu dengan setengah sadar dia saat itu dan anjing masih tetap menggonggong, dengan bayangan yang ada dia tembakkan pistol itu. Dan ternyata pistol itu mengenai anjing, bukan mengenai pencurinya. Saudara ini kasih Tuhan, kisah ini sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita. Bahwa anjing itu berupaya untuk mengingatkan tuannya, menegur tuannya, memberi alarm kepada tuannya supaya bangun. Karena ada orang lain yang masuk ke rumah ini saudara. Tetapi ternyata tuannya hanya menganggap itu sebagai pengganggu. Dia mengabaikan itu semuanya. Justru dilihat ini bukan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Saudara, cerita ini sebenarnya mau mengingatkan saudara dan saya. Bahwa seringkali juga kita di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan, di dalam Kristus Yesus yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita juga tidak bisa lepas
Dari yang namanya menerima teguran. Kadang juga ada nasihat yang keras. Tapi seringkali kita nggak peka. Justru apa yang kita lakukan? Kita menyingkirkan itu semua. Kita tidak memakai waktu itu untuk introspeksi diri kita. Memikirkan kata-kata orang yang memberikan teguran dan nasihat itu. Saudara, kita tahu bahwa saling memperhatikan itu baik. Kita tahu bahwa saling mendukung itu baik. Kita tahu bahwa saling mendoakan itu baik. Kita tahu itu semua. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tahu juga bahwa itu tidak mudah. Karena itu sama aja seperti kadang-kala menelanjangi saudara akan diri saudara sebagai orang yang buruk, yang tidak baik. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada kita, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya diberikan satu sikap untuk meresponi keselamatan dalam Kristus Yesus itu. Untuk kita menerapkannya di dalam aspek horizontal terhadap saudara seiman kita. Salah satunya adalah menerima teguran dan memberi teguran. Saudara, kalau kita bilang, saya ingin persekutuan yang kuat. Saya ingin persekutuan yang saling yang membangun, persekutuan yang menumbuhkan rohani. Saudara, tegur, menegur, ditegur, itu adalah perangkat untuk melengkapi kita. Supaya kita menjadi orang yang tangguh dan kuat sebagai anggota komunitas persekutuan. Yang kedua, apa yang diminta yang kedua saudara? Saya percepat. Ayat 18. Aspek horizontal yang kedua yang diminta Tuhan. Selain menegur dikatakan yang kedua adalah mengampuni. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, untuk membuat kita bisa mudah mengerti ayat ini paralel dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat 23. Pengertiannya demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, setuju nggak kalau saya bilang begini? Pengampunan itu memberi kelegaan. Setuju nggak? Kalau setuju yuk kita ngomong. Pengampunan memberi kelegaan. 1, 2, 3. Jadi bukan hanya permen eksos doang yang beri kelegaan ya. Nafas harum, segar saudara ya. Pengampunan itu memberi kelegaan. Saudara misalkan saudara punya slack lah. Artinya tidak enaklah relasinya dengan teman saudara. Oleh karena keadaan itu sebenarnya ada 2 yang harus terjadi. Yaitu mengampuni dia atau kita mendapat pengampunan dari dia. Diampuni oleh dia. Saya mau permisi tanya. Kamu kerja dengan dia. Kamu jalan dengan dia. Kamu akan harus berkomunikasi dengan dia. Tetapi itu tidak terjadi. Saya mau nanya. Di saat yang sama. Kalian masih bisa makan gak dengan tenang? Masih bisa makan enggak? Berantemnya keras nih, ramai nih gitu ya. Mestinya dia mengampuni saya dong. Mestinya ada pengampunan di situ, tapi tidak ada terjadi, saudara. Namun pekerjaan semua tuntutan dari kantor tetap harus berjalan. Pertanyaan saya, di saat itu kejadian, saudara masih bisa nyaman enggak untuk makan dengan dia? Masih mau nyaman enggak? Saya contohkan begini deh. Mungkin orang tua sama anak muda ya. Mungkin kita tahu, aduh salah gue nih. Gue mau minta maaf deh sama mami papi. Maaf ya. Tadi aku lakukan ini, aduh gue salah. Maaf ya Mipi ya. Tapi di ukuran mama papa kita, kesalahan itu fatal gitu. Mama papi kita bilang gini, gak bisa, tunggu dulu, gak ngomong maaf dulu.
Entar dulu. Lalu si anak itu begini. Ya udahlah. Dia pergi ke kamar. Jam makan siang, mama papanya bilang begini. Ayo makan siang. Ayo. Kira-kira anaknya jawabnya apa? Kira-kira anak akan jawab apa ajakan makan itu? Hah? Apa? Sudah kenyang. Mau udah kenyang mah. Padahal pagi dia gak makan loh. Mau udah kenyang mah. Kenapa kira-kira? Karena dia gak mendapatkan pengampunan itu. Saudara perhatikan Mazmur pasal yang ke-32 saudara. Apa yang dikatakan oleh Daud saudara? Dikatakan begini ayat 1a-nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara untuk membuat orang bahagia secara teologinya itu gampang. Bukan dengan memberikan harta, bukan dengan memberikan hal yang lain, tidak. Tapi dikatakan apa? Berilah dia pengampunan. Saudara jiwa yang sedang tertekan, jiwa yang sedang marah dan sebagainya, tidak bisa diselesaikan dengan harta dan materi. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Artinya apa? Pengampunan itu sungguh memang bisa memberikan kelegaan atas jiwa yang tertekan. Saudara, pernah diampuni sama orang? Mendapat pengampunan orang lain? Apa yang sudah alami? Enak gak? Enak. Tenang. Makan juga mau bareng dengan dia. Betul? Duduk juga mau bareng dengan dia. Tapi kalau itu gak terjadi, boro-boro mau diajak makan. Pasti akan ada begitu banyak alasan bagi kita untuk mengelak tidak bersama dengan dia. Tapi yang terakhir saudara. Apa yang harus ada dalam sebuah persekutuan yang sudah dibangun oleh Kristus di dalam diri setiap orang yang percaya. Yang ketiga adalah terakhir, doa. Saudara mari kita baca ayat 19 ini saudara. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara kita melihat di dalam rentetan turutan daripada ayat firman Tuhan ini. Mengapa tidak didoa dulu, bicara doa dulu baru ada pengampunan saudara. Karena ada satu bagian firman Tuhan yang dimana kita bisa melihat bagian ini dikatakan adalah 2 orang daripadamu di dunia sepakat. Kira-kira orang yang lagi selek, orang yang lagi berantem bisa sepakat gak? Coba mau tanya. Kamu lagi ribut dengan dia, lalu kalian membuat sebuah proyek, masih bisa gak sepakat ngomongin sesuatu? Gak bisa. Jadi boro-boro kita mau bilang sama Tuhan, sepakat minta apapun Tuhan akan genapi. Tunggu dulu soal apa yang mau Tuhan kasih, nanti dulu Tuhan bilang. Karena firman Tuhan bilang, kalaupun itu kuberikan karena ada harus yang kamu kerjakan. Bereskan dulu dirimu, sepakat dulu. Dosa menjadi penghalang atas doa-doa kita. Ayo sama-sama mengatakan, 1, 2, 3. Dosa menjadi penghalang atas doa-doa kita. 1, 2, 3. Dosa menjadi penghalang atas doa-doa kita. Saudara, Tuhan bukan kurang tajam dia mendengar, itu kata Tuhan. Tuhan bukan kurang panjang tangannya untuk mengulurkan tangannya, bukan. Tuhan bukan karena kurang berkuasa dia untuk menyatakan mukjizat, bukan. Tuhan bilang apa? Karena ada dosa dan kejahatan. Tapi orang Kristen seringnya mengambil apa? Oh, ayat ini ngomong apapun yang kita minta pasti diberi. Salah kitanya. Ada hal tanggung jawab kita dalam meresponi keselamatan, bicara semua permohonan permintaan kita pada Tuhan. Bereskan dulu dosa itu. Dosa menjadi penghalang. Saudara, inilah yang diinginkan oleh Injil Matius, penulis Matius.
Inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Kita sudah memperoleh persekutuan itu di dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Karena Allah yang mencari kita lebih dahulu. Dia menyelamatkan kita. Kita masuk di dalam persekutuan yang kekal itu. Yang tidak bisa dipatahkan, dikalahkan, dihanguskan oleh apapun. Sekali kita menjadi milik Allah, kita menjadi milik Dia terus. Dia akan pelihara kita. Dia akan jaga kita. Tetapi Tuhan minta jangan hanya bereforia di dalam hal itu saja. Tuhan minta apa? Responi keselamatan ini. Dalam hal bicara aspek horizontal dengan saudara seimanmu. Biarlah saudara yang 3 hal ini dalam kehidupan kita. Supaya kita ingat, tegur, ampuni, dan doakan. Tegur, ampuni, dan doakan. Untuk menegur, persoalannya agak susah. Untuk mengampuni, mungkin ada proses. Tapi untuk mendoakan, bisakah kita melakukan hari ini soal doa ini? Bagaimana kita meresponi keselamatan itu? Saudara, saya kasih kesempatan kita bersama hari ini. Sebelum saya tutup doa ini, firman ini dengan doa. Saya minta kita ngambil waktu 1 menit. Kalau kamu duduk berempat di situ, maka berdua tanya sama dia, apa yang mau saya doakan untuk kamu sepanjang seminggu ini. Tanya, gak apa-apa kalaupun kamu duduk dengan pasanganmu, dengan pacarmu, dengan anakmu, dengan orang lain, gak apa-apa. Apa yang mau saya doakan. Tapi kalau lebih baik adalah dengan orang lain, saudara ya. Kira-kira apa yang doakan. Ayo saudara, saya kasih waktu 1 menit, silahkan kiri kananmu tanya dia, apa yang mau saya doakan. Kita ambil 1 menit itu berdoa, 1 menit, tidak lama, 1 perkara saja. Dan kamu janji, saya mau doakan kamu seminggu ini. Ayo silakan, ngobrol silakan. 1 menit. Saya sama Marjuki. Yang lain silahkan pasangan. Karena Marjuki sendiri, dia pikir sendiri dia nggak lepas dia. Ya. 1 menit ya, 1 menit saudara. Nggak ngobrol, tanya doa. Amin. Oke. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan tutup di dalam doa untuk semua yang kita doakan tadi. Bapa di surga, firman-Mu bukan hanya ingin untuk didengar, tapi firman-Mu harus dilakukan. Kami tahu tidak mudah, karena kami harus menyangkal diri kami dulu
untuk mau dibentuk Tuhan. Bahkan membuat ini menjadi hal yang biasa dan kebiasaan hidup kami, style kami sebagai orang percaya. Meresponi keselamatan dari Tuhan. Kami tidak ingin hanya terpaku bagaimana kami merawat hubungan kami dengan Tuhan saja. Tetapi kami juga harus merawat hubungan kami dengan saudara seiman kami. Biarlah dengan teguran, pengampunan, dan doa mengubahkan hidup kami dan orang yang ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Engkau berkati setiap doa-doa tadi. Kejujuran kami, keinginan kami untuk mau belajar. Walaupun sederhana, tapi kami percaya tidak ada doa yang tidak berkuasa ketika kami menyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini juga bersama-sama. Amin.